Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabih. Kaum muslimin yang saya hormati, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa ayat dari Al-Quran maupun Al-Hadis tentang salatnya Nabi dan wudunya Nabi. Bagaimanakah wudunya Nabi, bagaimanakah salatnya Nabi yang berada di dalam Al-Hadis. Karena di dalam Al-Quran itu tidak ada prakteknya sholat, yang ada perintahnya Allah yang berbunyi aqimus sholah, dirikanlah sholat. Tapi prakteknya sholat itu adanya di dalam hadis. Kalau kita mempunyai hadis, mau belajar al-hadis, hadis Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, itu nanti akan mengetahui bagaimanakah wudunya Nabi, bagaimanakah sholatnya Nabi, bagaimanakah hajinya Nabi. Jadi ini kami akan menerangkan tentang wudu dan sholatnya Nabi. Di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi syahrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rawahu Nasai, hadisnya Nasai. Artinya wasarul umur, dan sejelek-jeleknya perkara iku muhdatsatuha, barunya perkara, wa kullu muhdatsatin, dan tiap-tiap barunya perkara iku bid'atun bid'ah, wa kullu bid'atin, dan tiap-tiap bid'ah iku dhalalatun dhalalah, sesat, wa kullu dhalalatin, dan setiap kesesatan iku finari, di dalam neraka. Jadi sejelek-jeleknya perkara itu barunya perkara. Barunya perkara itu apa toh? Barunya perkara itu sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Hadis tentang sholat dan wudunya Nabi, yang tidak ada, itulah barunya perkara. Barunya perkara itu Nabi yang tidak pernah mengerjakan, kok orang mengerjakan, itulah barunya perkara. Mungkin tentang sholat, ya doa-doanya sholat. Tentang wudu, ya doa-doanya wudu dan praktek wudu Nabi seperti apa. Kalau tidak sesuai dengan Nabi, itu namanya barunya perkara. Wudu kok tidak cocok dengan wudunya Nabi, itu barunya perkara. Sholat kok doanya tidak sesuai dengan doanya Nabi, itu namanya barunya perkara. Lah, dihukumi oleh Nabi barunya perkara itu adalah sesat, dan setiap kesesatan masuk ke dalam neraka. Jadi nanti orang yang memperbaharui sholatnya Nabi, wudunya Nabi, tidak diterima, orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Hadis itu menerangkan seperti itu. Di dalam hadis lagi dijelaskan kalau Rasulullah SAW, layak balu, tidak menerima siapa Allah bisahibi bid'ah, orang yang mengerjakan bid'ah. Tidak terima apanya? Soman, puasanya. Wala, dan tidak terima sholatnya. Wala sodakotan, dan tidak diterima sodakonya. Wala, dan tidak diterima hajinya. Wala, dan tidak terima umrohnya. Wala, dan tidak diterima jihadnya. Wala, dan tidak terima sorfan, ibadah wajibnya. Wala, dan tidak diterima adalah ibadah sunnahnya. Orang tersebut dihukumi seperti itu. Ya, rujuk, keluar siapa orang yang mengerjakan bid'ah minal Islam, dari Islam. Orang tersebut dihukumi keluar dari ketentuan Islam. Kama tahruju, sebagaimana keluarnya sa'aratu, sehelai rambut, minal ajin, dari adonan roti. Kalau kita ngadoni roti, dikasih rambut satu helai adonan roti, kalau sudah jadi nanti rambutnya ditarik, itu satu pun, sedikit pun tidak akan nempel tepung itu di rambut, bersih. Nah, gambarannya orang yang mengerjakan bid'ah itu bukan gambarannya, ini hukumnya Allah, hukumnya Rasul. Allah tidak menerima, yang tidak menerima itu Allah melalui petunjuk nabinya. Allah tidak menerima orang yang mengerjakan bid'ah, tidak diterima puasanya, sholatnya tidak diterima, sedekahnya tidak diterima, hajinya juga diterima, umrohnya juga diterima, jihadnya juga diterima, ibadah wajibnya juga diterima, ibadah sunnahnya tidak diterima. Orang itu dihukumi keluar dari Islam sebagaimana sehelai rambut keluar
dari adonan roti. Bersih, nanti tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan mendapat pahala di sisi Allah. Di dalam hadis dikatakan man amila amalan laisa alaihi amrun fardun, barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan amalan Nabi, amalannya pun ditolak oleh Allah di akhirat. Di dalam hadis lagi dijelaskan yang berbunyi hadatsana Abdullah ibnu Sa'id sana Bisru bin Mansur al-Khayatu an Abi Zaidin an Abil Mughirah an Abdullah ibni Abbas. Kala berkata Abdullah ibni Abbas, kala bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aba menolak. Siapa Allah ayat Allah jika mengerjakan kalian amalan pada suatu amalan sahibi bid'ah, orang yang mengerjakan bid'ah, hatta yada'a sehingga meninggalkan siapa orang bid'ah atau pada bid'ahnya. Allah menolak amalan orang yang mengerjakan bid'ah sehingga dia mau meninggalkan bid'ahnya, itu baru diterima oleh Allah. Jadi salat yang tidak sesuai dengan salatnya Nabi, wudhu yang tidak sesuai dengan wudhunya Nabi, haji yang tidak sesuai dengan hajinya Nabi, oleh Allah ditolak. Inilah hadisnya kaum muslim. Maka kita sebagai orang Islam harus mengetahui manakah yang bid'ah, mana yang tidak. Bid'ah itu tambahan di dalam sholat. Kita tidak boleh menambah sholat. Nabi itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Kalau kita menambahi sholatnya Nabi, berarti kita membodohkan Nabi. Kalau kita mengurangi, tidak mau mengerjakan sholatnya Nabi, berarti orang tersebut tidak taat kepada Nabi. Kalau dia tidak taat kepada Nabi, tidak taat kepada Allah. Kalau tidak taat kepada Allah, nanti dimasukkan ke dalam neraka. Wa may yuti'illah wa rasulahu itu jannat. Barang siapa yang taat Allah, Rasul dimasukkan ke dalam surga. Di dalam surat An-Nisa ayat 13. Itu tadi. Dan An-Nisa ayat 4, barang siapa man mayaksila wa rasulahu wa yata'atabud yudkhilun naro. Barang siapa yang menentang Allah Rasul dan merubah peraturannya Allah Rasul, peraturan Allah dirubah, sholatnya Nabi dirubah bacaannya, wudunya Nabi dirubah bacaannya, dihiasi biar baik, biar bagus, hajinya Nabi dirubah bacaannya, orang tersebut akan ditolak amalannya. Terus Nabi bersabda lagi di dalam hadis, kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kala bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu sesungguhnya beberapa amalan itu binniyatin dengan niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Niat mau sholat, tinggal wudhu, ambil air wudhu, sholat, niat. Niat itu tidak boleh dilafadzkan. Kalau di dalam hadis itu dijelaskan seperti itu. Di dalam hadis lagi dijelaskan Anas sekolah berkata siapa Anas. Ba'du ashabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ba'du sebagian ashabi Nabi, sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wadu'an pada air wudhu, mencari air wudhu. Fakala maka bersabda siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hal adakah ma'akhatin minkum, ma'akhatin bersama salah satu dari kalian, minkum dari kalian, ma'un air, apakah bersama kalian ada air, salah satu dari kalian ada air enggak? Kata Nabi, wa doa maka meletakkan siapa Nabi adahu pada tangannya Nabi filmai di dalam air. Nabi mengatakan situ ya ada Nabi ini, setelah ada air sedikit, lah Nabi itu meletakkan tangannya di dalam air tersebut. Fayaqulu maka berkata siapa, bersabda siapa Nabi, tawaddu wudulah kalian, bismillahi dengan membaca bismillah. Doanya bismillah, wudulah dengan bacaan bismillah. Farah itu maka mengetahui aku Anas, alma'a pada air, yakhruju yang keluar, apa air min baini asobi dari sela-sela jarinya Nabi. Kata sehingga tawadhu wudu siapa sahabat min indi akhirihim dari sisi akhir mereka sampai selesai wudunya, sampai selesai sahabatnya. Kala berkata siapa Sabitun Sabit, kultu berkata aku Sabit li Anasi pada Anas, Nas kam berapa turohum melihat engkau, kamu melihat orang yang wudu kira-kira berapa Nas yang wudu bersama Nabi itu? Najawan kira-kira min sabaina 70 orang. Jadi keterangannya seperti ini. Suatu saat Nabi itu mengatakan kepada sahabatnya waktu sholat mengatakan, apakah kalian ada air, dari salah satu kalian tuh ada air? Oh ada Nabi ini loh, sedikit. Setelah itu Nabi itu meletakkan kedua tangannya itu
ke dalam air yang sedikit di dalam wadah itu, diletakkan di dalamnya, dimasukkan gitu. Setelah Nabi meletakkan, karena air itu tidak dialirkan, karena tidak cukup untuk wudu sekian banyak, maka Nabi itu meletakkan tangannya itu di dalam wadah air itu. Nah, Nabi suruh pada sahabatnya, menyuruh wudulah kalian dengan bacaan bismillah, doanya bismillah. Jadi doanya wudu itu bismillah. Loh kok gampang? Adinu yusrun. Agama itu gampang. Doanya wudu itu bismillah, bukan nawaitu wudu alirobbil hadasil azhari dan lain sebagainya. Nah itu nawaitu wudu alirobbil hadasil dan seterusnya itu di hadis mana? Di hadis apa doa itu? Kalau memang itu hadis. Kalau itu tidak ada di dalam hadis, nawaitu wudu alirobbil hadasil dan seterusnya itu kok tidak ada di dalam hadis Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah. Itu namanya barunya perkara, itu memperbarui doa wudunya Nabi. Lah itulah yang diancam ditolak oleh Allah, tidak diterima. Jadi kita harus tahu bagaimana wudunya Nabi. Kita sama-sama wudu, sama-sama sholat. Kalau Allah tidak menerima sholat kita, mau apa kita nanti di akhirat, kan gitu kan? Nah, setelah Nabi mengatakan wudulah dengan berdoa, doanya bismillah, lah sahabat itu mengetahui bahwa jari-jari selanya Nabi itu keluar air, sehingga air yang sedikit itu bisa untuk wudu sampai selesai sahabat. Lah sahabat itu mengatakan kepada Anas, berapa kamu melihat orang yang wudu itu, Nas? Jawabnya Anas, kira-kira 70 orang. Nah, inilah doa wudunya Nabi. Kok pendek ya? Iya, adinu yusrun, agama itu gampang, maka jangan dipersulit. Di dalam hadis lagi dijelaskan, ini prakteknya wudunya Nabi. Doanya sudah tahu ya, ini praktek wudunya Nabi. Qala bersabda Nabi, haddatsana Abdul Aziz Ibnu Muhammad, qala haddatsana Zaid Ibnu Aslam an Atha Ibnu Yasar an Ibnu Abbas. Qala berkata Ibnu Abbas, itu melihat aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadhu wudu siapa Nabi. Wa ghasala dan membasuh siapa Nabi yadaihi pada kedua tangannya. Pertamanya wudu itu tangannya dibasuh, dibersihkan. Entah airnya mengalir atau tidak mengalir, tangan itu dibasuh, dibersihkan dulu. Summa tamat madho, kemudian berkumur-kumur siapa Nabi, was tansakno, sambil menghisap air ke hidung, min ghurfatin, dari cauan, wahidatin, sekali, satu kali. Kemudian bahwa salah membasuh siapa Nabi, wajahu, pada wajahnya Nabi. Setelah berkumur sambil menghisap air ke hidung dari cauan, membasuh wajah marotan, sekali. Bahwa salah dan membasuh siapa Nabi yadai, pada kedua tangannya, marotan, sekali. Marotan, sekali. Marotan yang ini double ini dinaikkan yang saya bacakan tadi, wajah tadi waghasala, wajahu itu. Jadi membasuhnya sekali, dibasuh tangan wajahnya sekali sampai rata, air itu ke wajah, dan membasuh tangannya itu sekali sampai siku, sampai rata membasuhnya. Jadi agak digosok-gosokkan, air itu diratakan ke tangannya gitu. Wa masakan, dan mengusap siapa Nabi, birosi, kepalanya Nabi, wa udunaihi, dan telinganya Nabi, marotan, sekali. Nah ini prakteknya membasuh kepalanya itu, ngambil tangannya itu dicelupkan, dimasukkan ke dalam air, tangannya itu diletakkan di di jidat ini, di kening, ujungnya rambut ini terus dijalankan membelakang sampai tengkuk, lalu dikembalikan terus langsung ke telinga. Prakteknya wudunya Nabi seperti itu. Kalau maka berkata Abdul Aziz, wah Boroni mengabari aku, man, siapa? Sami'a, yang mendengar, Ibni Ajlan, pada Ibni Ajlan, yaqulu, bersabda Nabi, fidzalika, di dalam demikian itu wudu, wa ghasala, membasuh siapa Nabi, rijlaihi, pada kedua kakinya yang terakhir. Jadi praktek wudunya Nabi ini, mau wudu, doanya bismillah, gak boleh bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Kalau bismillahirrahmanirrahim ditambahi, ini bukan bismillahirrahmanirrahim,
ditambah bismillahirrahmanirrahim aja nggak boleh, apalagi ditambah yang lain. Doanya bismillah. Inilah murninya agama, tidak boleh dicampuri dengan bid'ah. Doa itu bagus, nanti setelah sholat doa yang banyak diterima oleh Allah. Tapi kalau hukum sholat, hukum wudu harus dikerjakan sesuai hadis. Setelah bismillah, ambil air wudu, membasuh kedua tangannya, berkumur, mengambil air, mencawuk air, terus berkumur-kumur sambil menghisap air ke hidung dari cawukan sekali. Sedot, cawukan itu kan ada air, diambil, dikumur, dimasukkan ke mulut, kan masih ada air, sisa air. Nah, mulut hidung kita dimasukkan ke dalam, disedot sedikit untuk menghilangi debu-debu yang ada di dalam hidung. Itu prakteknya seperti itu, mencawuk air dari cawukan, mulutnya dimasukkan ke cawukan itu sambil air itu masuk ke dalam hidung, hidungnya nyedot sedikit sehingga membersihkan debu-debu yang di dalam hidung, terus dikumur-kumur, dibuang sekali saja. Setelah itu membasuh wajahnya sekali, diratakan, air wudhunya itu diratakan, walaupun sekali diratakan. Setelah wajahnya, kedua tangannya sampai siku, airnya diratakan sampai rata. Setelah itu mengambil air, tangannya dimasukkan air, tapi nggak nyawuk ini, dimasukkan saja, diangkat, diletakkan di ujungnya rambut, terus dijalankan ke belakang sampai tengkuk, habis rambutnya sampai kena semua, dikembalikan sedikit langsung ke kedua telinganya. Prakteknya hadis ini seperti itu. Lalu yang paling terakhir, kedua kakinya. Nah, ini wudhunya Nabi. Siapa yang mau mengerjakan sholat sesuai dengan wudhunya Nabi, ya akan diterima sholatnya. Karena kalau sholat wudhunya salah, tidak dikatakan sholat. Di dalam hadis bawah ini jelaskan. An Abu Awanah, an Qatadah, an Abi Malik, an Abi, kalau berkata Abi, kalau bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, layak balu tidak menerima siapa Allah sholatan pada sholatnya orang bi ghairi duhurun, selain sesuci, tanpa wudhu itu tidak diterima oleh Allah. Wala, dan tidak menerima siapa Allah sedekatan pada sedekahnya orang min hululin, dari curian. Mencuri untuk sedekah tidak diterima oleh Allah. Lah sholat tidak wudhu, tidak diterima sholatnya. Lah kalau sholat, kalau wudhunya salah, tidak sesuai dengan wudhunya Nabi, itu tidak dikatakan wudhu. Kalau tidak dikatakan wudhu berarti tidak dikatakan sholat. Wudhu ada yang satu kali membasuh, ada dua kali, ada tiga kali. Saya ambilkan yang satu kali. Kalau bapak ibu ingin yang dua kali, bisa kontak person kepada saya, nanti saya tunjukkan hadisnya yang kedua kali, tiga kali. Di dalam hadis dilakukan lagi, kalau bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa tawadhu'a dan wudhu, siapa orang fa'ahsanal wudhu, dan membagusi wudhunya, summa sholat, kemudian sholat, siapa orang ini 2 rakaat, yuqbilu, menerima siapa Allah alaihima, atas keduanya wudhu dan sholat itu, bikol bihi, dengan hatinya, maksudnya dengan karena Allah, wajhi, dan wajahnya Allah, hatinya dihadapkan, wajhi dan wajahnya Allah, wajahnya berarti mengerjakan karena Allah, itu wajib siapa lahu, bagi orang al-jannatu, masuk ke dalam surga. Barang siapa yang wudhu dan mau membagus wudhu, setelah wudhu sholat 2 rakaat, dan Allah menerima sholatnya dan wudhunya orang tersebut, dan orang tersebut wajib dimasukkan ke dalam surga. Membahasakan wudhu, membagus wudhunya. Dulu kita tidak tahu hadis, wudhunya tidak pas dengan hadis, dengan wudhunya Nabi, lalu dibagusi wudhu sesuai dengan wudhunya Nabi, sholat sesuai dengan sholatnya Nabi, baru Allah menerima. Mantawadha fasan wudhu, membagusi wudhunya. Wudhu yang salah dihilangkan, dibagusi dengan wudhu yang benar. Wudhu yang benar itu menurut Allah dan menurut Rasul, tuntunan Rasul itu wudhu yang baik, bukan menurut orang. Oh, wudhu yang bagus biar bagus, dihiasi seperti ini, tidak. Itu tidak diterima oleh Allah, karena Nabi itu uswatun hasanah, contoh yang baik, sudah baik, sebagus-bagusnya contoh segala-galanya, ya wudhu, ya sholat, itu sudah sebaik-baiknya.
maka kita tidak boleh merubah, menambahi. Kalau kita menambahi berarti membodohkan Nabi, hukumnya bid'ah. Kalau mengerjakan bid'ah, dolalah. Kalau dolalah, tempatnya di neraka, masuk ke dalam neraka. Di dalam hadis lain dijelaskan kalau Rasulullah SAW innal ahda, sesungguhnya janji alladzi orang bainana antaraku Nabi wa bainahum, dan antara orang kafir, mereka kafir iku as-sholatu sholat. Paman barang siapa terkah yang meninggalkan siapa orang pada sholat, maka kafir, hukumnya sungguh-sungguh kafir. Jadi sesungguhnya janji antaraku dan orang kafir itu perbedaannya sholat dan tidak. Kalau orang itu sholat sesuai dengan sholatnya Nabi, dan orang yang tidak sholat itu perbedaannya, orang yang sholat berarti iman, orang yang tidak sholat berarti kafir. Kafir itu kalau bahasa Indonesia tidak percaya itu loh. Biasanya orang kalau dikatakan kafir, marahnya ampun-ampun. Tapi kalau dikatakan kamu tidak percaya ya, dia tenang-tenang aja. Padahal artinya kafir itu berbahasa Arab, bahasa Indonesia itu tidak percaya. Padahal sama, tidak percaya dan kafir itu aslinya sama. Cuma bahasanya itu kalau kafir kayaknya gitu loh. Tapi kalau tidak percaya, nah kayak gitu, dianggap enteng. Padahal orang itu sama hukumnya. Orang yang tidak percaya dengan bahasa, tidak percaya dengan bahasa kafir itu sama. Tapi kalau orang dikatakan kafir biasanya marah banget. Tapi kalau dikatakan tidak percaya, nggak marah dia. Padahal itu 11-12. Di dalam hadis lagi dijelaskan oleh Rasulullah SAW, akhbarana Qutaibah an Malik an Ibni Syihab an Salim an Abdullah bin Amr anna Rasulullah SAW, karena ada siapa Nabi ketika memulai siapa Nabi as-sholata pada sholat, rafa maka mengangkat siapa Nabi yadaihi pada kedua tangannya Nabi khat dekat wa mangkibaihi lurus pundak. Wa idza raka'a ketika rukuk siapa Nabi juga mengangkat kedua tangan. Jadi ketika mulai Allahu Akbar diangkat kedua tangannya lurus pundak. Ini hadisnya lurus pundak. Ada yang lurus telinga, khat udunaihi. Kalau lurus telinga, dekat kedua telinganya. Ibu jarinya itu dekat kedua telinganya. Kalau ini ibu jarinya khat wa mangkibaihi, dekat kedua pundaknya. Wa idza raka'a ketika rukuk siapa Nabi juga mengerjakan mengangkat tangan. Wa idza rafa'a dan ketika mengangkat siapa Nabi roksahu pada kepalanya minaruki dari rukuk, itu juga mengangkat tangan. Tangannya diangkat. Allahu Akbar diangkat. Kalau lurus pundak tadi lurus pundak, kalau lurus telinga. Kalau demikian itu waqala berkata Nabi dari rukuknya sami Allahu liman hamidah. Sami'a semoga mendengar, artinya siapa Allah liman pada orang hamidah yang memuji siapa orang pada Allah. Qala menjawab doanya, menjawab siapa makmum doanya, Rabbana walakal hamdu. Jadi doanya setelah mengangkat kepala dari rukuk, ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Gitu. Itu doanya. Bukan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardh supaya banyak panjang itu tidak. Ini doanya pendek. Loh kok pendek? Adinisun agama itu gampang. Rabbana walakal hamdu. Lihat aja di Saudi itu. Kalau sholat tarawih itu ketika imamnya mengangkat sami Allahu liman hamidah, di belakang itu adanya Rabbana walakal hamdu. Kan gitu kan? Itu aslinya itu ya seperti itu. Tidak boleh ditambahi. Kalau kita menambahi berarti namanya barunya perkara bid'ah. Bid'ah itu neraka. Itu loh penjelasannya. Wakana terusnya wakana dan ada siapa Nabi yang layak tidak mengerjakan, tidak berbuat dalika demikian itu mengangkat tangan kedua tangannya fi sujudi di dalam sujud. Ketika sujud Allahu Akbar sujud langsung aja tangannya nggak usah diangkat, langsung turun, tangannya turun sujud. Itu. Jadi gerakan mengangkat tangan dan tidak mengangkat tangan itu ada. Ketika kita takbir Allahu Akbar mengangkat kedua tangan lurus pundak atau lurus telinga. Membaca Quran, kabiro membaca Al-Quran, sudah selesai rukuk mengangkat kedua tangan Allahu Akbar, diangkat kedua tangannya lurus pundak, terus rukuk. Mengangkat tangan sampai Allah liman hamidah, mengangkat kedua tangan sampai Allah liman hamidah. Ketika sujud Allahu Akbar sujud tidak mengangkat kedua tangan. Itu harus dikerjakan. Mana posisi yang mengangkat kedua tangan dan mana posisi yang tidak mengangkat kedua tangan itu harus dikerjakan
sesuai dengan sholatnya Nabi. Kalau diterangkan di dalam hadis lain juga nanti sujud, dari sujud Allahu Akbar itu tidak mengangkat kedua tangannya. Di hadis itu seperti itu nanti dijelaskan lagi. Kecuali habis tahiyat awal baru kedua tangannya diangkat. Itu dikerjakan sampai selesai sholatnya seperti itu. Kalau 3 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Setiap rakaat seperti itu prakteknya. Jadi takbir Allahu Akbar mengangkat kedua tangan, sudah selesai bacaannya, rukuk mengangkat kedua tangan, terus berdiri dari rukuk sami Allahu liman hamidah mengangkat kedua tangan, sujud tidak mengangkat kedua tangan. Terus duduk Allahu Akbar tidak mengangkat kedua tangan, terus sujud lagi, terus berdiri tidak mengangkat kedua tangan. Rakaat pertama, rakaat kedua setelah tahiyat awal baru mengangkat kedua tangan. Kalau ada tahiyat awalnya. Setelah tahiyat awal, sholat lagi rukuk, sujud, dari sujud berdiri lagi kalau 4 rakaat tidak mengangkat kedua tangannya. Nah itu tuntunan sholat di dalam hadis menjelaskan seperti itu. Di dalam hadis lain diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi an Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakhala masuk siapa Nabi al masjidah pada masjid. Fadakhala dan masuk siapa rojulun orang laki-laki, fasolah maka sholat siapa rojul orang laki-laki itu. Setelah menyelesaikan sholatnya sumaja'a kemudian datang siapa rojul fasalama dan uluk salam siapa orang laki-laki rojul tersebut ala Rasulullah atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faradha maka mengembalikan salam alaihi atas rojul orang laki-laki itu tadi siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengembalikan salamnya rojul, Nabi berkata, faqala bersabda Nabi, irji kembalilah engkau, fasoli dan sholatlah engkau, fa innaka sesungguhnya engkau rojul iku lam tusoli belum sholat. Rojul kembalilah sholat, sesungguhnya engkau belum sholat. Faraja'a maka kembali siapa rojul, fasolat dan sholat siapa rojul, kama sholat sebagaimana sholatnya rojul yang pertama tadi. Sudah menyelesaikan sholatnya, disuruh Nabi yang kedua tadi, sumaja'a kemudian datang siapa rojul ila Nabi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa salama maka uluk salam siapa rojul alaihi atas Nabi. Faqala maka berkata lahu pada rojul siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa alaikas salam. Wa alaika semoga tetap atas engkau rojul apa assalamu keselamatan. Artinya begitu, mengembalikan salam lagi. Nah setelah Nabi menjawab salamnya rojul tersebut, mengatakan lagi, irji kembalilah engkau rojul, fasoli dan sholatlah engkau, fa innaka sesungguhnya engkau rojul lam tusoli belum sholat. Fa'ala maka mengerjakan siapa rojul dan jika demikian itu sholat salasan marotin 3 kali sampai 3 kali. Disuruh sholat oleh Nabi, irji fasoli fa innaka lam tusoli, kembalilah sholat sesungguhnya engkau belum sholat, itu sampai 3 kali. Faqala maka berkata sapa rajulun orang laki-laki yang duduk bersama Nabi, bukan rajul yang sholat. Kan Nabi duduk bersama orang laki-laki dan ada orang laki-laki masuk masjid sholat gitu, disaksikan oleh Nabi dan di situ Nabi dikawani oleh orang laki-laki juga. Nah orang laki-laki itu setelah mengatakan menyuruh rojul yang sholat sampai 3 kali itu heran rojul yang duduk itu, sehingga mengatakan waladi demi zat Nabi, demi zat ba'asaka telah mengutus engkau Nabi bil haqi dengan benar. Hai Nabi, engkau sudah mengutus rojul itu dengan benar, sholat berkali-kali dan rojul mengerjakan, sudah dikerjakan. Kok seperti itu ada apa? Apa yang dikerjakan rojul? Kok engkau mengutus suruh mengulangi sholatnya rojul sampai 3 kali? Itu pun masih kau katakan fa innaka lam tusoli, sesungguhnya rojul belum sholat. Nah, itu loh, belum dihukumi sholat. Kenapa? Ada apa itu? Itu loh, ada apa Nabi? Akhirnya Nabi menjelaskan sinu,
tidak bisa membagusi siapa rojul yang sholat tadi, wahada selain ini sholat. Rojul tersebut yang sholat itu tidak bisa membagusi sholatnya, maka sehingga saya mengutus berkali-kali sholat dan saya menghukumi rojul tersebut belum sholat. Rojul yang sholat tadi mengatakan karena mendengar ucapan Nabi seperti itu, fa'alimni, semoga mengajari engkau Nabi ini padaku, ajarilah saya bagaimana sholat yang benar, bagaimana sholat yang bagus. Qala, menjawab siapa Nabi, berkata siapa Nabi, idza kunta, ketika berdiri kalian kamu ila sholati, untuk sholat, fakabir, maka takbirlah. Ketika kamu berdiri mau sholat, takbir Jul. Jangan membaca sesuatu sebelum takbir. Apa yang kau baca? Nah, kalau kamu membaca sesuatu sebelum takbir, saya menghukumi kamu belum sholat. Maka kamu sholatlah setelah kamu berdiri untuk sholat, takbir saja, jangan membaca sesuatu. Jadi sebelum takbir itu tidak ada bacaan. Kalau umumnya orang Indonesia itu kan ada bacaan usoli, fardhu dhuhri, usoli fardhu maghribi, usoli fardhu isya'i, usoli sunati, tahiyatul masjid dan lain-lainnya itu. Itu umumnya orang Indonesia. Tapi hadisnya seperti ini. Jadi niat itu di dalam hati dijelaskan yang awal itu innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Niat itu tidak boleh dilafalkan, tidak boleh dilafadzkan. Gitu loh. Tidak boleh dilafadzkan. Kita mau wudu saja. Itu niat kita wudu, ya kita wudu aja. Doanya bismillah. Ajarannya doa bismillah, ya bismillah saja. Enggak usah nawaitu wudu atau bengil. Itu namanya membodohkan Nabi. Hukum ini sudah jadi. Nabi uswatun hasanah. Lah sholat juga seperti itu. Disuruh Nabi sebelum takbir jangan membaca sesuatu. Lah kalau kita membaca sesuatu berarti membodohkan Nabi. Itu berarti menambahi sholatnya Nabi. Kalau menambahi sholatnya Nabi, hukumnya bid'ah. Membodohkan Nabi itu namanya. Di dalam hadis yang awal kan saya jelaskan, tidak diterima sholatnya orang yang mengerjakan bid'ah. Bid'ah ini kita supaya harus bisa membedakan loh. Bid'ah di dalam sholat, nambahi sholat, mengurangi sholat, menambahi sholat itu namanya bid'ah. Menambahi doa wudhu, menambahi doa sholat itu namanya bid'ah. Bukan bid'ah itu dulu nggak ada speaker, sekarang ada speaker pengeras suara adzan, itu bid'ah. Tidak, itu bukan itu yang dinamanya bid'ah. Dulu masjid tidak di keramik, sekarang di keramik, dihias. Bukan itu yang dimaksud Nabi, namanya bid'ah. Bid'ah itu tambahan di dalam sholat, di dalam wudhu, di dalam sholat, di dalam haji. Itu utamanya di situ itu. Karena hukum Allah nanti memanggil hambanya yaumal qiyamah itu sholatnya. Di dalam hadis dijelaskan awwalu ma yuhasabu abdun yaumal qiyamah as-shalah. Fa in shalakat sairu amalih wa in fasadat sairu amalih. Jika awalnya seorang hamba, hisapan seorang hamba di hari kiamat, awaluma yuhasabu, awalnya hamba, hisapan hamba, pertama kalinya hamba dihisap oleh Allah di hari kiamat, itu sholatnya hamba. Sholatnya fa'in sholukat sairu amalih, jika sholatnya baik, sholukat sairu amalih, dan baiknya seluruh amalan, dan fa'in fasadat sairu amalih, jika sholatnya itu rusak, salah, amalan yang lain itu akan salah. Karena nanti kalau orang itu hari kiamat dipanggil oleh Allah, dites sholatnya itu sesuai dengan sholatnya Nabi, dimasukkan ke dalam surga, amalan yang lain itu meninggikan derajat. Surga Firdaus, apa surga bawahnya, apa surga bawahnya, apa surga bawahnya lagi kan gitu. Tapi kalau hamba itu nanti dihisap oleh Allah di hari kiamat, pertama kali sholatnya kok sudah rusak, langsung dimasukkan ke dalam neraka. Hajinya tidak dihisap, tidak dihitung. Terus amalan lainnya, membangun masjid, membangun lain-lainnya itu tidak dihitung. Tidak dihitung oleh Allah. Karena sudah sholatnya salah, dimasukkan ke dalam neraka. Karena di dalam hadis dijelaskan man amila amalan laisa alaihi amra faradun. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan amalan Nabi, amalan tersebut ditolak. Di dalam Al-Quran dijelaskan al ilmu qabla amal, ilmu itu sebelum beramal. Tuntutlah ilmu
baru beramal. Wudunya Nabi seperti apa kita harus tahu, sholatnya Nabi kita harus tahu. Setelah kita tahu kita amalkan. Kalau belum tahu kita mengamalkan ditolak oleh Allah. Karena inna sam'a sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan hati, kulu ulaika kanu anhu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita nanti akan ditanya, mulut dikunci oleh Allah. Disuruh berbicara. Pendengaran kita, mata kita, hati kita, sehingga tidak bisa bohong lagi. Kalau mulut yang berbicara bisa bohong, maka nanti itu menyaksikan semua. Nah kita dijelaskan al ilmu belum qabla amal, itu ilmu itu sebelum beramal. Kalau tidak tahu ilmunya kok beramal salah, ya sudah akan hancur. Contohnya aja kita tidak tahu ilmunya bongkar mesin motor, kita bongkar mesin motor, hancur kan motor itu, jadinya nggak bisa kembalikan. Itu gambarannya dunia saja sudah seperti itu. Nah itu nanti amalan kita akan ditolak oleh Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yaumaidin ghasyiyah amilatun nasibah. Hal adakah ataka belum datang pada engkau Muhammad hadisun beberapa cerita ghasyiyah yang mengerikan di hari kiamat itu, ada neraka. Wujuh dan beberapa wajahnya orang yaumaidin khosiyah, yaumaidin pada hari itu khosiyah sama hina. Karena apa? Amilatun amalan nasibah yang sia-sia, amalan ibadahnya sia-sia. Wailul lil musholin, neraka wel bagi orang yang sholat karena sholatnya salah. Namanya alladzina hum sahum itu. Wailul lil musholin alladzina hum, orang-orang yang di dalam Al-Quran dijelaskan sholat itu nanti akan masukkan di dalam neraka wel itu karena orang yang sahun, orang yang bermain-main, yang lahan. Lahan itu ya sholatnya salah, ini juga lahan. La sholata liman wudu Allah, tidak dikatakan sholat kalau wudunya salah. Kalau sholat wudunya salah ya tidak dikatakan sholat. Itu makanya hukum Allah, hukum Rasul yang sudah jadi itu harus kita praktekkan, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kalau kita praktekkan seperti apa yang diperintahkan Allah melalui Rasulnya, di dalam surat An-Nisa ayat 13 akan dimasukkan ke dalam surga. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Barang siapa yang taat Allah Rasul dimasukkan ke dalam surga. Taat Allah Rasul, taat Rasul itu taat Allah, Allah wajib disembah. Taat Rasul itu apa yang dikerjakan dikerjakan, apa yang diperintahkan dikerjakan, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Tapi sebaliknya barang siapa yang merubah, wa may ya'silaha di dalam surat An-Nisa ayat 14, man barang siapa yaksi yang menentang Allah pada Allah wa rasulahu dan utusan Allah, wa yata'adda dan merubah hududahu dan peraturan-peraturannya Allah dirubah, hukumnya dirubah, bacaannya dirubah, hukumnya Allah Rasul dirubah, yudkhilun nar, akan dimasukkan dan neraka. Ditolak amalan tersebut karena merubah ketentuan Allah Rasul, ketentuan Rasulnya terutama tentang sholat. Nah kita jangan sampai ditolak amalan kita, sholat kita. Kita mengatakan iman kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Allah. Kalau Allah tidak mengakui iman kita, mau apa nanti di akhir? Kan gitu dong. Kita mengaku iman kepada Allah, mengaku iman kepada Allah, iman kepada Allah, tapi sholatnya tidak sesuai dengan sholatnya Nabi, wudunya tidak sesuai dengan wudunya Nabi. Ditunjukkan sholat yang benar hati seperti ini, wudu yang benar seperti inilah wudunya Nabi, kok tidak percaya, tambah membantah. Bagaimana kita bisa dikatakan taat Allah Rasul? Padahal di dalam al-hadis jelaskan al-mirau bil Quran wa hadis kufrun, membantah di dalam urusan Al-Quran dan al-hadis itu kafir hukumnya. Kafir itu tidak percaya. Orang dikatakan kafir marah, tapi dikatakan nggak percaya diam saja. Padahal itu sama, artinya itu sama, cuma bahasa Indonesia dengan bahasa Arab aja kan itu. Jadi kita mengatakan iman kepada Allah, kalau sudah menetapi hukum Allah Rasul ini ditetapi benar-benar tetapi itu mengatakan iman kepada Allah dan benar apa yang kita tetapi benar oleh Allah, dapat pahala. Ini masalah sholat wudu dan sholat itu paling vital sekali karena pertama kali dihisab oleh Allah, maka jangan ditambahi, jangan dikurangi. Yang dijelaskan tadi ini ditegur oleh Nabi ini. Siapa yang negur kalau sholat kita salah? Hidup ini. Kalau kita sholat zaman sekarang, zaman akhir ini, kalau kita sholat kita salah, siapa yang negur?
Yang negur itu hadis, bukan ulama. Ulama itu bisa melakukan kesalahan, bisa. Makanya yang kalau hadis itu tidak bisa melakukan kesalahan kalau kita kaji. Karena kita kalau sebagai orang Islam tidak mengetahui isinya al-hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, ya kita tidak akan tahu salatnya Nabi, wudunya Nabi, hajinya Nabi seperti apa, tidak akan tahu. Karena di dalam Al-Quran tidak ada prakteknya sholat, yang ada perintah aqimus sholat, prakteknya sholatnya Nabi itu di dalam hadis. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saya harapkan bukalah hadis Bukhari, gak punya beli, nanti dikajikan, digurukan seperti ini. Nanti saya tunjukkan semua. Barang siapa yang, ini sekilas ya, barang siapa yang membaca Al-Quran, Al-Hadis dengan angan-angannya sendiri, hendaklah bertempat dengan tempat duduk di neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Mangkala fil Quran azza wa zala biroyi falyatabawa maka tahu minan nar. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan angan-angannya sendiri, orang tersebut akan ditempatkan dari tempat neraka, jadi dimasukkan ke dalam neraka, harus digurukan nanti. Maka sholat ini kalau kita sholat salah, kita ditegur oleh hadis, bukan ditegur kita oleh orang. Zaman Nabi aja langsung ditegur Nabi, zaman akhir zaman yang negur hadisnya, gitu loh. Makanya kalau saya belum menjumpai usholi fardhu dhuhri, usholi fardhu maghribi, nawaitu wudu'a, itu saya belum menjumpai di dalam hadis-hadis yang sebutkan tadi ada, belum ada, saya belum jumpai. Yang saya jumpai ya seperti ini. Maka di Saudi itu prakteknya ya seperti itu. Kita sekilas kan ngerti itu sholatnya seperti apa kan gitu. Jadi niat itu tidak boleh dilafadzkan. Kalau kita niat putih aja niat. Doanya bismillah selesai. Niat sholat ya sholat Allahu Akbar, langsung takbir, tidak ada usholi itu. Itu niat tidak boleh dilafadzkan. Kalau dilafadzkan ini contohnya gini loh. Saya mau ke pasar, nanti lewat jalan A1, lewat jalan A2, jalan A3, jalan A4, jalan A5, sampailah pasar. Padahal jalan ini bukan satu ini aja, bukan A1, 2, 3, 4, 5 sampai pasar, bukan. Ada jalan B1, B2, B3, B4, B5 sampai pasar. C1, C2, jalan C1, C2, C2, C3, C4, C5 sampai pasar, kan gitu. Kalau kita melafadzkan, saya nanti ke pasar dari rumah lewat jalan A1, jalan A2, jalan A3, jalan A4, jalan A5. Lah tahu-tahu jalan A3 itu ada rintangan, jembatannya putus, terus tidak bisa diperbaiki. Seandainya diperbaiki berbulan-bulan, bertahun-tahun, apakah kita harus duduk di situ berbulan-bulan, bertahun-tahun? Karena kita udah lafaz niat itu lewat situ, nggak boleh lewat lain. Tapi kalau kita nggak lafazkan kan, di situ A3 tadi ada rintangan, ya kita lari ke B3. B3 ada rintangan ke B3, ke C3. Dari C3 di C4 ada rintangan, kembali lagi ke B4, kan gitu tuh. Kalau kita tidak dilafadzkan, kalau kita dilafadzkan, akibatnya kita harus nunggu berbulan-bulan apabila di situ ada rintangan di jalan itu. Nah gitu loh. Maka niat itu tidak boleh dilafadzkan. Terusnya, fakola maka bersabda siapa Nabi. Ini prakteknya sholat ya. Baca Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, doanya kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kabiro takbir aku walhamdu dan segala puji, artinya lillahi bagi Allah katsiran yang banyak, wa subhanat dan maha suci siapa Allah bukratan pada waktu pagi, wa asilan dan pada waktu sore. Cuma ini tidak ada lanjutan ini wajah rabbil dan lain-lain dan seterusnya, tidak. Loh kok pendek? Adil yusrul, agama itu gampang, mudah. Jangan dipersulit. Ini doanya setelah takbir. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah takbir, sumakra kemudian membacalah kamu ma tayassara, apa-apa yang mudah maka bersamamu minal Quran dari Al-Quran. Maksudnya membaca Al-Fatihah dan membaca surat. Setelah membaca Al-Fatihah dan surat, sumarka kemudian rukuklah hatta tatma'inna sehingga tenang apa rokian rukukmu. Rukuknya tenang, doanya rukuk, faqala berdoalah engkau subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali.
Boleh nggak ditambahi wa bihamdi? Jangan. Kalau ditambahi berarti kita membodohkan Nabi. Kalau ingin panjang nanti setelah sholat ada doa yang panjang, boleh. Tapi sholat ini jangan ditambah kalau bisa. Bukan kalau bisa nggak boleh ditambah. Kalau kita nambah berarti membodohkan Nabi. Kalau kita mengurangi kita tidak percaya dengan Nabi. Itu namanya bid'ah nanti jadinya. Lah wa bihamdi itu kan barunya perkara. Di dalam hadis cuma Rabbana Rabbiyal Azim kok ditambahi wa bihamdi. Wa bihamdinya itu barunya perkara. Kayak usoli fardhu dhuhri, usoli fardhu maghribi, nawaitu, dalil bengil itu barunya perkara. Kalau tidak ada di dalam hadis itu namanya barunya perkara. Kerjakan aja seperti apa yang di dalam hadis itu saja. Nah setelah doa subhana rabbiyal azim 3 kali, sumarfa kemudian mengangkat kepala hatta ta'zila sehingga jejak, sehingga tegak apa kok iman berdirimu. Setelah mengangkat kepala sami Allah liman hamidah fayaqulu, maka berdoalah Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini hadisnya. Atau yang lainnya langsung sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu. Kalau rabbana ada walakal hamdunya, ada wawunya. Kalau Allahumma rabbana lakal hamdu ada 2 hadis itu. Kalau di Saudi itu ada sholat berjamaah tarawih itu setelah imamnya mengatakan sami Allahu liman hamidah, yang di belakang satu itu rabbana walakal hamdu. Habis itu langsung kan sujud. Nah itu. Nih, kok pendek ya? Iya, adinu Yusuf. Setelah membaca rabbana walakal hamdu, masjud kemudian sujudlah kalian kata tatak maina sehingga tenang apa sajidan sujudmu. Sujud tenang baru berdoa. Faqala maka berdoalah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Setelah baca 3 kali sumarfa kemudian mengangkatlah kamu, mengangkat kepala hatta tatak maina sehingga tenang apa jalisan dudukmu. Faqala maka berdoalah di dalam duduk itu Rabbi pilih 3 kali. Semakal kemudian berbuatlah zalika demikian itu fi sholatika di dalam sholatmu kuliah kesemuanya. Kamu semuanya sholat, kalau sholat itu 2 rakaat subuh ya dikerjakan seperti ini doanya, bacaannya. Kalau 3 rakaat ya juga dikerjakan seperti ini bacaannya, doanya. Kalau 4 rakaat dikerjakan seperti bacaannya dan doanya. Terus kemudian di dalam hadis lagi dijelaskan ini tahiyatnya. Bacalah setelah itu at-tahiyatulillah wassalatu wattayyibat. Itu doanya. Diteruskan itu. Duduk tahiyat awal. Di dalam hadis ini jelaskan tahiyat awalnya Nabi dan akhirnya Nabi ini. An Abdillah qala, berkata Abdillah alamna mengajari padaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antakula jika berdoaku idza jalasna ketika duduk aku Ferokata ini di dalam 2 rakaat yang pertama. Di dalam 2 rakaat yang pertama, tahiyat awal berarti at-tahiyatu lillahi wa salatu wa thayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ kalau tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir dilanjutkan sampai habis. Tahiyat awal sampai situ langsung berdiri Allahu Akbar kan gitu. Nah nanti tahiyat akhir diteruskan ini, diulangi lagi tahiyatu lillahi wa salatu wa thayyibat sampai fil alana hamidum majid. Kemudian salam kanan, salam kiri kan gitu. Itu di dalam hadis jelaskan. Artinya ini, artinya tahiyat itu saya kasih arti. Atahiyatu dan beberapa penghormatan iku lillahi bagi Allah wa salatu dan beberapa salawat wa thayyibatu yang baik. Assalamu adapun keselamatan alaika semoga tetap atas engkau ayuhan nabi wahai nabi warahmatullahi dan kerahmatan Allah wabarakatuh dan kebarokahnya Allah. Assalamu adapun keselamatan alaina semoga tetap atas kami wa ana ibadillah dan semoga atas hambanya Allah as-solihina yang soleh. Asyhadu menyaksikan aku Allah ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah wa asyhadu dan menyaksikan aku anna Muhammadan sesungguhnya Nabi Muhammad iku abduhu hambanya Allah wa rasuluhu dan utusan Allah.
Itu tahiyat awalnya sampai situ berdiri. Kalau nanti tahiyat akhir langsung diteruskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Ini tahiyat akhirnya dan tahiyat awalnya. Nah di sini teraskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kok nggak ada sayyidina, nggak usah ditambah. Itu nanti membodohkan Nabi. Nabi itu suatu hasanah, contoh yang baik. Kenapa harus ditambah lagi? Wa ala ali Ibrahim, kenapa cuma sekali di sini? Kok nggak 2 kali? Nabi Ibrahim itu pertama kalinya diturunkan agama Islam itu ke Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Di situ ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu artinya itu pancatannya Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Di situ dijelaskan makom Ibrahim yang membangun Ka'bah. Nah itu loh. Jadi Nabi Ibrahim pertama kali diturunkan oleh Allah untuk mensiarkan Islam itu Nabi Ibrahim. Yang kedua Nabi Muhammad ini, yang kedua dan yang terakhir gitu loh. Lah agama-agama yang lainnya itu, kitab-kitab yang lainnya itu sebenarnya juga setelah Nabi Ibrahim ya harusnya juga Islam aslinya kan gitu loh. Karena bukan orang Saudi yang dituruni, namanya bukan Islam. Kitabnya Taurat, Injil, Zabur, Taurat, Injil tuh. Nah kitab-kitab itu disempurnakanlah dengan Al-Quran itu. Nah Nabi Muhammad kedua kali karena Nabi Muhammad utusan Allah yang untuk memperkuat di daerah Mekah loh ya. Yang pertama kali Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad. Yang lainnya itu kan dari orang-orang selain Mekah kan gitu. Kalau Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu dari suku Quraisy, dari orang Mekah asli gitu loh. Itu riwayatnya seperti itu. Itu doanya sholat dan doanya, prakteknya sholat dan prakteknya wudu. Sholatnya Nabi dan wudunya Nabi. Di dalam hati lagi dijelaskan anak-anak Ibn Malik kalau berkata siapa anak sholat bina denganku siapa Rasulullah SAW. Falam yusmina tidak memperdengarkan siapa Nabi qiraat bismillah dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim gitu. Wa salat dan salat bina denganku Anas siapa Abu Bakar wa Umar walantas dan tidak memperdengarkan minhuma dari keduanya Umar dan Abu Bakar juga tidak memperdengarkan bacaan bismillahirrahmanirrahim dikeraskan. Bacaan kalau kita salat Maghrib itu loh, itu tidak diperdengarkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Sama di Saudi itu kalau sholat mana ada Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim, kan nggak ada, langsung Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Apa nggak dibaca? Bismillahnya dibaca, bahkan ta'awudnya dibaca. Karena di dalam hadis dijelaskan wa idza quri'al Qur'anu fasta'id billah. Ketika kamu membaca Al-Qur'an fasta'id billah, membacalah ta'awud, membacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lah kita baca Al-Qur'an alhamdulillahirabbil alamin itu kan Al-Qur'an. Itu harus diawali dengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuma pelan, disamarkan. Lalu bismillahirrahmanirrahim disamarkan, dipelankan. Baru alhamdulillahirabbil alamin dikeraskan. Seperti sholat tarawihnya di Masjidil Haram itu loh, yang disiarkan di TV itu. Ya sama dengan ini di sini. Lah, Anas itu sholat bersama Nabi tidak memperdengarkan bacaan bismillah dikeraskan. Sholat bersama Umar Abu Bakar juga tidak diperdengarkan bacaan bismillah itu dibaca tapi disamarkan. Gitu loh. Nah, kenapa di Indonesia kok dikeraskan? Mengikuti mana? Ya nggak tahu. Tanyalah yang mengeraskan. Tapi yang jelas hadisnya tidak dikeraskan. Kan gitu. Makanya al-ilmu pokok beramal tadi. Ilmu itu sebelum beramal. Berilmulah dulu baru beramal. Di dalam hati lagi dijelaskan anak Abi Hurairah kalau berkata siapa Abu Hurairah. Kalau benar tidak dekat aku mendekatkan aku lakum pada kalian sholatan Rasulullah pada sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berkata siapa Nabi bersabda Nabi. Fakana dan apa ada siapa Abu Hurairah. Fakana dan ada siapa Abu Hurairah ya kunut siapa Abu Hurairah fi raqatil di dalam rakaat al-akhirati yang akhir
mina sholati duhri dari sholat duhur wa sholatil isya dan sholat isya al akhirati yang akhir wa sholati subuhi dan sholat subuh ba'dama setelahnya apa-apa ya dulu mengucapkan sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu baru sholat baru bacaan kunut. Kunut itu mendoakan apa kunut lil mukminin bagi orang iman. Kalau orang iman itu lagi bahaya didoakan dengan kunut wayal anu dan melaknati apa kunut al kafarota pada orang-orang kafir. Itulah. Kunut itu tujuannya mendoakan orang iman ketika bahaya dan melaknati orang-orang kafir. Kalau orang iman kena bahaya baru dikunuti, kalau nggak bahaya nggak perlu kunut. Lah kunut itu dikerjakan, Nabi aja mengerjakan di dalam hadis lain itu 1 bulan penuh mengerjakan kunut. Itu duhur isya, duhur asar isya subuh terus dikunuti. Jadi bukan hanya di subuh saja. Kalau keadaan aman nggak usah kunut. Kalau keadaan orang iman bahaya baru dikunuti. Dulu sejatinya kunut itu seperti itu. Maka kita sebagai orang iman, sebagai orang Islam harus tahu ilmunya dulu baru beramal. Jangan mengamalkan tidak tahu ilmunya, akan rusak, akan hancur. Sebagaimana kita tidak tahu ilmunya bongkar mesin motor, kita bongkar, nggak bisa kembalikan, akan hancur motor itu. Sama dengan sholat kita tidak tahu sholatnya Nabi, wudunya Nabi, kalau kita sholat, amalan kita enggak akan hancur di sisi Allah. Man amila amalan laisa alaihi amma fahuwa raddun. Nah, kita harus tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya jangan mengerjakan. Dan di dalam kajian saya sebelum itu, kalau kita dusta dengan sengaja kan akan ditempatkan oleh Allah di neraka. Barang siapa yang dusta mangkadzaba muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dusta dengan disengaja akan dimasukkan ke dalam neraka. Dusta dengan disengaja itu bukan hadis. Oh ini bukan hadis, dikatakan hadis. Baca Arab dibaca, oh ini hadis. Padahal cuma bahasa Arab. Kok dia mengatakan hadis? Itu dusta dengan disengaja. Orang pintar bahasa Arab itu belum tentu Arab itu hadis, belum tentu itu tuntunan Allah Rasul, cuma bahasa Arab. Orang yang pintar bahasa Arab itu tidak jaminan orang itu masuk ke dalam surga. Itu loh. Orang yang pintar bahasa Arab itu tidak ada jaminan masuk ke dalam surga. Contoh, pamannya Nabi Muhammad itu Abu Thalib itu ngelindurnya itu loh pakai bahasa Arab. Ngelindurnya itu loh masuk ke dalam neraka. Ngelindurnya pamannya Nabi Muhammad itu. Maka kita jangan terjebak orang itu pintar bahasa Arab, mahir bahasa Arab. Itu kan cuma bahasa Arab, bukan bahasa hadis. Kalau orang pintar hadis, tunjukkan hukumnya Allah Rasul, hadisnya Nabi seperti ini lah itu baru benar, kan gitu lah. Kalau cuma pintar bahasa Arab aja, jangan kaget. Kalau saya nggak kaget. Orang Arab yang masuk ke dalam neraka itu banyak. Abu Thalib pamannya Nabi Muhammad, Abu Jahal pamannya Nabi Muhammad, Abu Lahab pamannya Nabi Muhammad, itu Pak Abu itu pamannya Nabi Muhammad, semua itu semua pintar bahasa Arab itu. Ngitung duitnya pakai bahasa Arab gitu. Ngitung duit itu udah pakai bahasa Arab. Misuh kalau bahasa Jawanya dancuk, di sana itu pakai bahasa Arab. Bahasanya Arab dancuk itu apa itu? Kalau pakai bahasa Arab, anjing loh, pakai bahasa Arab itu. Pinter bahasa Arab. Semua bunga-bunga, pohon-pohon, semua itu ngomongnya pakai bahasa Arab dia. Pinter bahasa Arab. Apakah orang yang pinter bahasa Arab itu ada jaminan masuk ke dalam surga? Tidak. Maka kita supaya harus bisa membedakan ini hadis atau bukan. Kalau hadis di belakangnya harus ada rawahunya. Kalau belakangnya tidak ada rawahunya itu berarti bukan hadis. Yang pertama. Yang kedua, kalau yang namanya hadis itu sebelum sallallahu alaihi wasallam itu ada hadasana seperti ini an Abi Hurairah. Nah, itu sebelumnya itu dari ujungnya hadasana dulu. Kalau di belakangnya ada rawi Bukhari berarti hadasana mengabari Abu Bukhari siapa gurunya sampai Nabi. Kalau rawahunya itu Muslim berarti hadasana mengabari aku Muslim siapa gurunya sampai Nabi. Kalau
Itu Nasai, kata sana Nasai menceritakan kepada Nasai siapa gurunya terus an sampai Nabi. Kalau Tirmidzi kata sana menceritakan kepada Tirmidzi siapa gurunya depannya itu gurunya sampai Nabi. Itu hadis. Kalau tidak ada kata sana itu namanya bukan hadis. Kata sana itu namanya isnad. Al isnadu minaddin laula isnad mangkola sa'a wa sa'a. Kalau tidak ada isnad, orang itu berkata sekehendak hati, bukan hadis dikatakan hadis. Maka kita harus bisa membedakan ini hadis atau bukan, gitu loh. Jadi hadasannya itu penting, itu menunjukkan hadis. Kalau tidak ada hadasana bukan hadis. Jadi saya sampaikan ini hadis semua, ada hadasannya semua. Kadang saya ambil dari qala Rasulullah SAW sebelumnya atau sesudahnya SAW. Tapi itu ujungnya semua ada hadisnya. Kadang saya sampaikan, kadang enggak saya masukkan di situ, kadang enggak saya lihat, kadang enggak itu karena biar mempercepat, memperingkas apa yang itu hukum itu lebih cepat mengetahui. Nanti kalau banyak saya terangkan kan ya gitu kelamaan. Nah ini tentang hukum sholatnya Nabi dan wudunya Nabi ini panjang, hampir 1 jam. Lah ini gak mungkin mau kupotong, mau kuputus jadi 2 atau jadi 3 gitu. Maka kita harus mengetahui tentang hukum Allah Rasul yang sebenarnya. Demikianlah yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangan-kekurangan, kata-kata yang tidak berkenan, kalau memang ini bermanfaat sampaikan kepada orang lain yang belum tahu. Kalau tidak manfaat di apa yang saya sampaikan, jangan diambil manfaat, jangan diambil hati, buang saja nggak apa-apa. Nanti karena di akhirat itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Saya tidak bisa menolong Anda tidak bisa menolong saya sendiri tidak bisa menolong saudara-saudara saya nanti di akhirat itu nafsi diri sendiri. Kalau kita nanti dapat kebaikan dari Allah berdasarkan Quran hadis, ya kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah itu. Demikian yang saya sampaikan. Bila kurang mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.